Halo, selamat datang di podcast Kritik Sastra. Aku Denny Fatah dan mohon maaf sebelumnya apabila rekaman audio ini terlihat amatir karena aku sendiri masih banyak belajar tentang dunia digital saat ini. Jadi mohon maaf apabila nanti kalian temui kekurangannya, banyak kekurangan dalam audio ini, rekaman audio ini. Selamat menikmati teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai Remi Silado dan gerakan puisi beling. Buat teman-teman yang belum tahu siapa sosok Remi Silado dan peran apa saja yang digelutinya, di sini aku akan coba jelasin secara ringkas dan padat mengenai hal tersebut. Apa itu puisi beling? Pada mulanya puisi beling merupakan nama sebuah rubrik pada majalah aktual yang diasuh oleh Remi Silado, sosok seniman serba bisa berteater, bikin puisi, sama bikin lagu, yang dibentuk pada 1970-an awal untuk menampung kreativitas anak muda pada masa itu. Kata beling berasal dari bahasa Jawa yang berarti nakal, urakan, susah diatur, pemberontak, dan kurang ajar. Sesuai dengan namanya, puisi beling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan-aturan pada penulisan puisi pada umumnya. Tentu puisi-puisi seperti ini tidak akan bisa masuk ke dalam majalah sastra yang punya ukuran estetika sendiri. Dari rubrik puisi beling yang dipelopori oleh Remi Silado pada 1970-an ini, Remi mengajak kaum muda untuk bersastra. Pasca aku menemui puisi beling ini, aku memiliki pandangan bahwasanya apapun bisa ditulis dan dirangkai menjadi puisi, dan siapapun boleh bermain-main dengan puisi. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Remi Silado, gerakan puisi beling merupakan perlawanan anak-anak muda yang diarahkan pada dua sasaran. Yang pertama adalah aturan-aturan atau pandangan estetika puisi yang rumit dan daki-daki dalam pengungkapannya, dan biasanya pakai bahasa yang berbunga-bunga gitu. Atau aku menyebutnya puisi-puisi konstruksi lama semacam Khairil Rendra Sapari dan penyair liris lainnya itu pakai pengandaian yang terlalu bahasanya bombongan dan hanya dipahami oleh mereka sendiri, sehingga puisi-puisi tersebut lepas dari tanggung jawabnya terhadap realitas. Dan sasaran yang kedua adalah Remi berusaha mendobrak sikap feodal dan menafikan rezim Orde Baru pada saat itu. Gaya khas dalam penulisan puisi beling ini adalah seorang penyair yang memandang sesuatu dalam kehidupan sebagai kelakar, ejekan, kritik, dan main-main. Bagi penyair beling, lebih banyak hal yang dapat ditertawakan daripada dipuji atau ditangisi di dunia ini. Kemunafikan, kebobrokan, korupsi, sikap sok, dan sebagainya dapat diejek dan ditertawakan. Juga nasib, kegagalan, cacat, atau kekurangan dalam diri sendiri dapat dijadikan bahan ejekan atau tertawaan. Bagi penyair-penyair beling tidak ada sesuatu yang tabu, tidak ada hal-hal yang perlu ditutupi demi sopan santun. Nah, di bawah asuhan Remi Silado inilah sebagai penjaga gawang rubrik puisi beling majalah aktual tercatat nama-nama yang pada akhirnya mulai dikenal sebagai sastrawan. Mereka ini ikut menyemarakan kegairahan berpuisi beling pada waktu itu. Ada Abdul Hadi WM, Seno Gumira, Nurka Masardi, Yudhistira M. Masardi, Adi M. Masardi, Mustafa Bisri, dan masih banyak lainnya. Sampai sekarang corak kepenyairan mereka masih kental dengan nuansa beling dalam pengertian menyuarakan protes sosial dengan bahasa yang lugas dan terbuka. Sebagai gerakan perlawanan terhadap puisi yang berbunga-bunga namun gelap, puisi beling menawarkan konsep sebaliknya. Puisi ditulis dengan bahasa biasa dan diusahakan terang benderang. Dengan begitu, puisi bukan saja mudah dipahami sebagai pertanggungjawaban penyair terhadap realitas, namun ia juga membuka akses luas-luasnya kepada siapa saja untuk menjadi penyair. Puisi tidak melulu harus berurusan dengan hal-hal agung dan mulia. Bisa saja ia menampilkan potret keseharian yang sepele. Misalnya puisi yang menimbulkan masalah di majalah aktual hingga terancam dicabutnya surat izin terbit pada waktu itu yang berjudul Pesan Seorang Ibu pada Putranya. Terdiri dari 3 kata dan 3 baris. Baris pertama adalah jangan, baris kedua adalah bilang, baris kedua adalah kontol. Itu cukup sederhana dan menggelikan bagi aku pribadi ya. Puisi beling ini memang terkesan main-main ya.
Tapi justru dengan cara itulah Remi mengajak kaum muda untuk menulis. Dunia tulis-menulis termasuk sastra dikesankan sebagai dunia yang dekat dengan keseharian, tepat untuk bergurau dan menuangkan kesan apa saja tanpa harus mengarutkan dai terlalu lama. Dan usaha itu mendapat respon meruah dari kalangan muda pada waktu itu. Sejak rubrik puisi beling dibuka, 10 ribuan penulis dari seluruh wilayah Indonesia dan di mancanegara telah mengirimkan karya mereka. Dan ratusan diantaranya telah dimuat di majalah Aktuil waktu itu. Gerakan puisi beling ini menjadi gerakan menulis puisi alternatif yang memiliki spirit yang bukan penyair boleh ambil bagian. Ini melawan kredo Khairil Anwar yang pernah bilang sebaliknya. Namun, gerakan puisi beling ini sudah meredup pasca 70-an. Masa pasang naik dan surut sebetulnya lumrah dalam dunia apapun. Puisi beling sebagai gerakan perlawanan atau budaya tandingan sejak awal pasti telah menyadari dirinya adalah subkultur. Dan sebagai subkultur, ia tidak akan menjadi arus utama atau budaya mainstream yang langgeng. Namun ia juga tidak akan mati sebab di setiap masa selalu ada proses pemekaran tradisi. Dan dari situlah puisi beling ini datang sebagai alternatif atau oposisi. Tegasnya puisi beling ini mengabadikan dirinya di seberang aneka arus utama dan menjadi kritikus yang nakal atas berbagai bentuk kemapanan, baik dalam sastra maupun politik. Kalau kalian tertarik untuk menelusuri lebih lanjut mengenai puisi beling, aku punya rekomendasi yang cukup mewakili, yaitu buku yang berjudul Suara-Suara yang Terpinggirkan, Antologi Puisi Beling. Buku ini memuat ratusan puisi dari para penyair yang dulu pernah terlibat dalam gerakan puisi beling. Bahkan sempat banyak yang berspekulasi kalau puisi beling ini bakal bangkit lagi karena dianggap telah lama menghilang dari peredaran. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Itulah penjelasan singkat dariku untuk kalian yang penasaran mengenai Remi Siladu dan gerakan puisi beling.